Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Anak-anak semua, alhamdulillah meskipun Bu Il sudah tidak lagi menjadi wali kelas kalian, tapi alhamdulillah masih ada kesempatan bisa bertatap muka dengan kalian dalam 1 minggu 3 jam pelajaran, yakni dalam pelajaran hadis, ilmu hadis. Quran hadisnya nanti Bu Latifah Pak Mujahidin yang pegang. Untuk ilmu hadis tetap Bu Il yang pegang. Pada materi pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis. Rijal itu jamak dari kata rojul, ya artinya orang atau laki-laki. Hadis ya hadis. Jadi ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang orang-orang yang membawa atau menyampaikan suatu hadis. Nanti kalian bisa lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan rijalul hadis itu bisa melihat di internet ya, ataupun pakai referensi buku yang lain. Ini sekilas Bu Il jelaskan kenapa harus kita pelajari ilmu rijalul hadis. Seperti kita ketahui, hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Maka kebenaran suatu hadis itu mutlak, wajib hukumnya kita tahu ya. Jadi makanya ada satu hadis ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan sesuatu ya, atau berbohong terhadap suatu hadis, maka sama halnya dia menempatkan tempat duduknya di dalam api neraka. Jadi kita tidak boleh semena-mena mengatakan bahwa ini hadis kalau kita tidak tahu benar hadis itu benar-benar itu hadis Nabi atau makalah atau perkataan para sahabat. Sayangnya pada dunia sekarang ini banyak marak-maraknya WA, Facebook dan yang lainnya. Banyak sekali di antara kita ada yang menyebarkan suatu berita dengan mengatakan bahwa ini hadis. Ya. Padahal sebenarnya tidak. Meskipun itu suatu hal yang baik. Ya. Ada makalah kemudian dikatakan ini adalah hadis atau ini hadis dhaif, hadis yang salah, tapi kemudian disebarkan ya, di-share kemana-mana, padahal kita belum tahu itu benar-benar hadis atau makalahnya para sahabat atau para ulama. Kok kita sudah langsung mengatakan bahwa itu hadis, sama halnya kita adalah berbohong atas hadis itu. Makanya tidak boleh serta-merta. Makanya di antara guru-gurunya Bu Il dulu, saking ngati-ngatinya ya, kalau benar-benar ya atau tidak tahu benar-benar bahwa itu suatu hadis, maka mending dilewati. Karena dikhawatirkan tadi ya, takutnya jangan-jangan yang dikatakan ini bukan hadis ya. Kalau bukan hadis tapi dikatakan itu adalah sebuah hadis, maka kita sama halnya dengan berbohong. Ya, makanya nanti karena ini lagi maraknya dunia sekarang, itu lagi marak-maraknya menggunakan WA, meng-share informasi-informasi yang semacam itu, karena kita belum tahu itu benar-benar hadis atau tidak, mendingan tidak usah disebarkan. Ya. Dikhawatirkan nanti bahwa itu bukan hadis atau hadis dhaif, kemudian kita meng-share kemana-mana, justru kita yang akan rugi karena sama halnya kita berbohong atau menempatkan diri kita di dalam api neraka. Ya, jadi man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berbohong dengan mengatakan alayya ya. Alayya itu mengatasnamakan Nabi. Padahal belum tentu atau tidak tahu benar-benar atau kepastian bahwa berita itu adalah dari Nabi, kok kita sudah mengatakan itu hadis Nabi, maka sama halnya kita berbohong dengan itu.
Makanya biar hati-hati, biar tahu benar-benar informasi itu hadis atau bukan, inilah kemudian diperlukan adanya pembelajaran, terutama kita anak agama yang pembelajaran materi ilmu rijalul hadis. Ya, karena banyak sekali ternyata hadis itu ya yang menentukan hadis itu bisa diterima atau tidak. Hadis ini masuk kategori hadis sahih, hadis hasan, atau hadis dhaif, itu kebanyakan ya adalah ditentukan oleh siapa yang membawa hadis itu atau rijalul hadis itu. Orangnya yang bawa bagaimana? Ya, kecerdasannya bagaimana? Kebiasaan sehari-harinya bagaimana? Kalau kok ternyata tidak memenuhi syarat sebagai rijalul hadis, maka hadis yang dia riwayatkan itu ditolak. Atau bisa kategori hadis dhaif. Ya, jadi kualitas suatu hadis itu terutama ditentukan oleh rijalul hadis atau orang yang membawa hadis. Orang yang menerima langsung hadis itu atau yang menceritakan hadis itu namanya rijalul hadis. Ibaratnya kayak hadis, gampangannya kita yang mudah aja ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Ya. Ini ada hadis misalnya rawahu Muslim misalnya ya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, yang dikatakan di jalur hadis adalah An Umarun bin Khattab. Ya, dari Umar bin Khattab. Ya, yang menceritakan hadis annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi itu berkata semacam ini. Nah, orang yang menceritakan itulah, yang menerima hadis itulah yang dikatakan sebagai rijalul hadis. Nih ya, ini sangat perlu kita pelajari supaya kita mengetahui kebenaran hadis itu. Hadis itu bisa dilaksanakan atau tidak. Ibaratnya kayak begini, kalau kita misalnya menerima satu informasi dari seseorang, kita mesti melihat siapa yang membawa informasi itu. Bisa dipercaya atau tidak? Ya. Kalau nggak bisa dipercaya, ya nggak usah dipercaya. Misalnya ya meskipun hadis yang atau informasi yang orang itu bawa benar ya, tapi kalau orang yang membawa itu terkenal orang yang tukang bohong, terkenal orang yang senangani melakukan perbuatan maksiat, ya, informasi yang dia bawa perlu dipertanyakan benar atau tidak. Ya, jadi istilahnya rijalul hadis itu adalah orang yang membawa berita itu. Ya, jadi ilmu yang membawa tentang orang yang membawa berita itu. Karena ada syarat tertentu, ya, seseorang itu bisa menginformasikan atau mengatakan bahwa informasi itu adalah benar hadis. Itu aja ya. Nanti insya Allah pertemuannya akan datang. Kita akan bertemu lagi atau membahas materi rijalul hadis tentang syarat-syarat yang orang bisa meriwayatkan hadis dan seterusnya. Tapi sekilas karena ini materinya cuma 1 jam dan kurang lebihnya 25 menit ya, sekilas tentang apa yang dimaksud dengan rijalul hadis ya. Setelah kalian menyimak video ini, Bu Il kasih tugas ya. Tolong kalian cari di internet, kemudian ditulis di buku, ya, apa yang dimaksud dengan rijalul hadis beserta contohnya. Cari di internet, kemudian kerjakan di buku, ya, kerjakan di buku, ditulis, dicatat, kemudian difoto seperti biasa. Ya, dikirimkan ke Bu Il tentang materi pengertian rijalul hadis dan contohnya. Ya, gitu aja ya anak-anak ya. Insya Allah besok hari Rabu kita belajar tentang materi ini, tentang syarat-syarat rijalul hadis melalui aplikasi e-learning. Jadi tidak semacam ini,
pakai learning kayak kemarin ya, karena hari ini belum jadi ya. Jadi pembelajaran kali ini kita lakukan melalui video semacam ini. Sekian dulu ya, tugasnya dikerjakan, besok kita lanjutkan insya Allah pada hari Rabu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.